Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2325 sampai bab 2328. Senyum Duduan langsung membeku di wajahnya, dan Bos Li mengabaikan Duduan dan berjalan melewati Duduan menuju Ye Chong. Tuan Ye, sungguh, saya tidak tahu Anda ada di sini. Jika saya tahu lebih awal, saya pasti sudah datang ke sini sejak lama. Saya sangat menyesal. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 minuman. Saat dia mengatakan ini, Bos Li berkata, "Gudong, gudong, gudong, iya, saya minum 3 gelas anggur." Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Duduan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. "Omong-omong, Tuan Ye, mengapa Anda duduk di kursi terakhir?" Bos Li melihat sekeliling dengan bingung. Semua orang di sekitar mereka menundukkan kepala, dan wajah Duduan memerah dan panas. Ye Chong tidak menjawab. Bos Li juga orang yang cerdas dan tidak bertanya lagi. Dia melanjutkan, "Tuan Ye, jarang sekali Anda dan teman Anda datang ke sini untuk makan. Semua makanan hari ini gratis, saya akan membayarnya. Setiap orang harus makan dan minum dengan baik." Saat dia mengatakan ini, Bos Li tertawa dan berkata, "Dengan sangat aku keluar dengan bijak." Semua orang di ruang pribadi tercengang. Wajah Chen Yao Yao juga terbakar, dan dia ingin menemukan celah di dinding untuk dirayapi. Duduan mengertakkan gigi karena kebencian, merasa bahwa badut itu adalah dirinya sendiri. Kemudian, Ye Chong berdiri dan berkata dengan tenang, "Oke, kamu terus makan. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu suka. Itu akan dihitung di kepalaku. Ayo pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Ye Chong mengajak Chen Fei Fei bersama dia, kiri. Keduanya meninggalkan jalan Tong Luo, dan Ye Chong akan mengirim Chen Fei Fei kembali ke sekolah terlebih dahulu. Chen Fei Fei berada di kursi penumpang mobil dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chong, kamu tidak melihat bahwa ekspresi Chen Yao Yao dan Duduan barusan seolah-olah mereka baru saja makan kotoran lalat? Itu membuatku geli sampai mati." Chen Fei Fei tertawa sampai mati. Terkikik, namun, Ye Chong sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Orang sering bersikeras datang untuk menamparkan wajahnya. Ye Chong merasa tidak berdaya ketika menghadapi hal semacam ini. Kemudian, Ye Chong mengirim Chen Fei Fei kembali ke sekolah. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dengan enggan di bawah gedung asrama Chen Fei Fei. Ye Chong hendak kembali ke villa ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Spotted Tiger. Ternyata Macan Tutul sudah kembali dari mengerjakan tugas di luar dan berada di kantor sekolah. Jadi, Ye Chong pun memanfaatkan malam itu untuk datang ke kantor Banhu. Saat itu sudah larut malam, dan gedung pengajaran sepi. Kantor Spotted Tiger berada di bagian paling dalam dari lantai 9. Ye Chong berjalan melewati koridor yang diterangi cahaya bulan dan sampai ke pintu kantor. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan 2 orang sedang duduk di kantor Banhu. Selain harimau berbintik, ada orang lain, seorang wanita berusia 40-an. Wanita ini cukup cantik, berpenampilan sangat cantik, dengan bedak tebal di wajahnya, perhiasan yang sangat mencolok, dan pakaian yang mewah. Namun, ekspresi wajahnya sepertinya tidak begitu mudah didekati. Dia duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Ketika Ye Chong masuk, dia hanya menatap Ye Chong dengan dingin. Saat ini, harimau berbintik sedang duduk di belakang mejanya, asyik menulis sesuatu. Ketika dia melihat Ye Chong datang, dia segera berhenti menulis dan datang. "Tuan Ye, cepatlah datang," harimau berbintik berkata sambil tersenyum. "Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Peri Jinghong dari Istana King Xiao. Dia adalah murid Tuan King Xiao dari Istana King Xiao." Ye Chong melihat sekilas tentang wanita yang dikenal sebagai Peri Jinghong ini. Meskipun dia terlihat cukup baik, dia jauh dari level Jing Hongxian.
Dan Jing Hong sekarang menatap Ye Chong dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Istana King Xiao, Ye Chong memandang harimau berbintik dengan rasa ingin tahu. Ye Chong pernah mendengar Lin Long menyebutkannya sebelumnya. Istana King Xiao sangat kuat dan merupakan sekte kuno. Dikatakan bahwa itu terkait erat dengan keluarga Cui, keluarga tersembunyi ketiga dalam daftar 36 Tiangang. Oleh karena itu, Istana King Xiao hampir merupakan eksistensi yang sangat kuat di dunia seni bela diri, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Pada saat yang sama, Istana King Xiao telah terpencil selama bertahun-tahun dan juga sangat misterius. Terlebih lagi, Ye Chong tidak ada hubungannya dengan Istana King Xiao sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa kali ini, harimau berbintik membawa orang-orang dari Istana King Xiao untuk menemuinya. Kemudian, saya mendengar macan tutul berkata, "Tuan Ye, Anda pasti tahu apa yang terjadi pada Raja Serigala Putih baru-baru ini. Saya khawatir Raja Serigala Putih akan memimpin klan Serigala Putih dari Siberia Timur ke perbatasan Tiongkok di dalam waktu dekat. Tujuan utama Raja Serigala Putih tetaplah Anda, dan Anda juga tahu bahwa sulit bagi saluran pertama kami untuk tampil secara langsung. Jika tidak, pasti akan menyebabkan keributan skala besar, yang tidak akan mudah untuk mengakhiri. Jadi, kami memikirkan cara, jika Tuan Ye dapat bergabung dengan Istana King Xiao, maka Raja Serigala Putih akan takut dengan reputasi Istana King Xiao, jadi dia tentu saja tidak akan berani menyentuhmu di akan." Ye Chong tiba-tiba menyadari. Itu dia, baru pada saat itulah dia mengerti mengapa harimau berbintik ingin dia melihat peri Jing Hong dari Istana King Xiao. Bergabunglah dengan Istana King Xiao dan menjadi penguasa istana atau semacamnya, bukan tidak mungkin, pikir Ye Chong dalam hati. Pada saat ini, peri Jing Hong berkata dengan dingin, "Guru mengirim saya ke sini hanya untuk memberikan wajah Zhao Sanhe. Sekarang Zhao Sanhe telah berbicara. Maka jika Istana King Xiao kita menjual wajah ini, dia akan kembali bersama saya dan menjadi milik saya, hamba dan murid. Tolong layani saya." Peri Jing Hong berbicara dengan sikap merendahkan, memandang rendah orang lain. "Apa, kamu ingin aku menjadi murid pelayan dan tetap melayanimu?" tanya Ye Chong. Peri Jing Hong mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu masih belum bahagia?" "Hei, kenapa Peri?" "Tuan Ye maksudnya," kata harimau berbintik sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh peri Jing Hong. Peri Jing Hong berkata dengan nada arogan, "Sudah kubilang, Nak, jangan berterima kasih. Jika bukan karena wajah Zhao Sanhe, menurutmu apakah Istana King Xiao kami akan memperhatikan orang kecil sepertimu? Sudah kubilang, ini adalah... Ada begitu banyak talenta muda di dunia yang bersedia menjadi pelayan dan muridku dan mengabdi padaku. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang punya kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berkah yang telah kamu peroleh dalam 8 kehidupan." Ye Chong mendengus, dia sekarang memiliki identitasnya. "Apakah kamu ingin menjadi pelayan dan murid wanita ini? Masih ingin melayaninya? Masih perlu bersyukur, lelucon yang luar biasa." Menghadapi penghinaan dari peri Jing Hong, Ye Chong awalnya ingin membalas. Tapi dia berpikir dalam hati bahwa pihak lain adalah Zhao Sanhe yang datang membantunya dengan niat baik. Jadi Ye Chong berhenti berbicara dan hanya berkata dengan dingin, "Keluar, apa yang kamu katakan? Nak, bagaimana beranikah kamu begitu tidak berperasaan?" "Li, tahukah kamu siapa aku?" Peri Jing Hong menamparkan meja. "Jelas sekali tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mengenal Zhao Sanhe." Karena itu, peri Jing Hong tiba-tiba mengambil tindakan dan menamparkan Ye Chong. Tapi Ye Chong bereaksi lebih cepat, mendengus dingin, dan bola energi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energi ini langsung menjatuhkan peri Jing Hong, yang sedang duduk di sofa, ke tanah. Saya melihatnya berguling 2 kali di tanah, dan kemudian berbaring di depan pintu. Peri Jing Hong tidak lagi memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Dia tertutup debu dan terlihat sangat malu. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Jing Hong bangkit sekarang, menatap Ye Chong dengan ganas.
dan berkata dengan marah, "Kamu, beraninya kamu melakukannya, kamu mencari kematian." Baru kemudian Spotted Tiger menyadari dan berkata dengan cepat, "Kalian berdua, tolong bicara padaku jika kamu ada yang ingin kamu katakan. Ambil tindakan." Peri Jinghong sangat marah. "Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu sudah mati, kamu berani mengambil tindakan denganku kamu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Ye Chong. "Sudah kubilang, keluar dari sini," Ye Chong berkata dengan dingin. "Jika bukan karena kamu adalah seorang pelacur wanita, aku akan membunuhmu sekarang. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena kejam." Peri Jinghong. Kemarahan asli pertama kali dihilangkan oleh sikap dingin Ye Chong. Kemudian, dia mundur 2 langkah sedikit dan berkata, "Oke, aku akan mengingatmu." Setelah mengatakan itu, Peri Jinghong berbalik dan pergi. Saat macan tutul diusir, Peri Jinghong sudah pergi. Spotted Tiger tidak bisa mengejar, jadi dia menghela nafas dan kembali ke kantor. "Oh, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah orang dari istana King Xiao. Kali ini Anda telah menyebabkan masalah besar lagi." Macan tutul berkata dengan cemas, "Masalah Raja Serigala Putih belum terselesaikan. Sekarang kita sudah menyelesaikannya." Memprovokasi istana King Xiao lagi. Ye Chong mengangkat bahu, seolah dia tidak takut digelitik setelah memiliki terlalu banyak kutu. "Apa yang kamu takutkan?" Harimau berbintik menghela nafas dan berkata, "Hei, lupakan saja. Istana King Xiao ada di sana. Saya akan kembali dan berbicara dengan Guru Zhao untuk melihat apakah dia bisa mendamaikannya. Tapi apa yang harus dilakukan Raja Serigala Putih?" Faktanya, Ye Chong juga sedikit khawatir tentang Raja Serigala Putih. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa tidak bersaing dengan Raja Serigala Putih. Jika Raja Serigala bertarung, dia mungkin tidak akan bisa memenangkan lawannya. Harimau berbintik melanjutkan, "Jika Raja Serigala Putih benar-benar datang untuk mencari Tuan Ye, itu bukanlah hal yang mudah, dan kudengar tidak hanya Raja Serigala Putih. Dia juga membawa banyak serigala dari pegunungan bersalju, yang sangat kuat. Saya khawatir kota Hong Kong tidak akan stabil selama periode ini. Jika Tuan Ye merasa nyaman, yang terbaik adalah keluar dan bersembunyi." "Haruskah Anda bersembunyi sebentar?" Ye Chong berpikir sejenak. "Anda tahu, bersembunyi bukanlah gaya Ye Chong." Tentu saja, ketika kekuatannya tidak cukup, Ye Chong tidak keberatan keluar dan bersembunyi. Tapi di mana harus bersembunyi? Pada saat ini, macan tutul menamparkan keningnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya punya ide bagus." Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Metode apa?" Macan tutul bertanya, "Tuan Ye, saya tidak tahu. Aku tidak mengenalmu. Apakah kamu berpartisipasi dalam game neraka?" Ye Chong tentu saja tahu tentang game neraka. Spotted Tiger berkata, "Dalam game ini, ada daftar tugas yang aneh. Salah satu tugasnya adalah tugas pergi ke kota Ao. Tugas ini tidak sulit, tetapi belum ada yang mengambilnya." Ye Chong sebenarnya juga sangat penasaran. "Biasanya saya tidak terlalu memperhatikan game ini, dan saya tidak tahu apakah ada daftar misi yang aneh di dalamnya." Jadi, Spotted Tiger mulai menjelaskan kepada Ye Chong. Ternyata tugas di game neraka itu banyak sekali, dan banyak orang yang mengerjakannya. Belakangan, beberapa orang baik mengklasifikasikan banyak tugas dalam permainan neraka ke dalam kategori berbeda dan membuat banyak daftar berbeda. Misalnya, daftar 10 tugas terpopuler, daftar 10 tugas paling menyenangkan, daftar 10 wanita cantik di utara, daftar tugas paling cocok untuk anak perempuan, daftar tugas paling cocok tugas untuk pria, Daftar misi ini sangat populer di pasar gelap, merupakan turunan pertama dari game neraka dan juga menjadi referensi banyak orang untuk mengambil misi. Di antaranya adalah daftar yang disebut daftar tugas paling aneh. Semua tugas di dalamnya cukup istimewa. Di antaranya, daftar misi paling aneh. Peringkat pertama adalah misi pembunuhan. Yang perlu dibunuh adalah paus dari 10 sekte seni bela diri utama di dunia saat ini. Yang membuat misi ini aneh adalah kesulitannya. 10 sekte besar semuanya memiliki warisan kuno.
sangat misterius, dan sangat kuat. Konon di antara para paus ini, terdapat banyak dewa duniawi. Belum lagi betapa misteriusnya sekte-sekte ini dan betapa sulitnya menemukannya. Sekalipun para paus ini ditemukan, hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, membunuh semua paus dari sekte kuno ini mungkin akan menyebabkan perang dunia baru. Oleh karena itu, tingkat kesulitan misi ini pastinya luar biasa. Tentu saja hadiah untuk misi aneh ini juga sangat besar. Selain hadiah koin neraka yang banyak, ada juga darah naga ungu. Dan tugas ini juga merupakan tugas tersulit di seluruh permainan neraka. Tentu saja, harus ada orang-orang pemberani yang mendapat pahala besar. Banyak orang yang bersemangat untuk mencoba dan mengambil tugas ini. Akibatnya, mereka semua segera mati secara misterius. Siapapun yang mengambil tugas ini akan mati. Pada akhirnya tidak ada yang berani mengambilnya, sehingga dibiarkan saja, karena kesulitannya menjadi urutan pertama dalam daftar aneh. Tempat kedua dalam daftar tugas aneh adalah tugas yang lebih aneh lagi, yaitu mencuri kotak harta karun cahaya bulan peri Yuxia. Ada rumor yang mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan misi ini adalah orang yang terlalu banyak menonton TV. Karena tidak ada yang percaya bahwa ada peri Yuxia atau kotak harta karun cahaya bulan di dunia ini. Oleh karena itu, semua orang hanya menganggap tugas ini sebagai lelucon, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Tugas ketiga dalam daftar tugas aneh sebenarnya adalah tugas yang sangat sederhana, tugas yang sangat sederhana. Tujuan dari misi ini adalah menghabiskan 1 miliar dalam sebulan. Meskipun ini adalah karakter yang sangat nyaman untuk dibelanjakan, tidak ada yang menerimanya begitu lama. Karena misi ini sekilas menipu, menjalankan misi ini membutuhkan 10 juta koin neraka. Hadiah untuk menyelesaikan karakter hanya 8 juta koin neraka. Dan 1 miliar di game neraka hanya bisa ditukar dengan 1 juta koin neraka. Terlebih lagi, nilai Hell Coin tidak dapat diukur dengan uang, dan meskipun Anda memiliki uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Anda tahu, tidak mudah mendapatkan koin neraka. Koin neraka dapat ditukar dengan hadiah yang sesuai di dalam game. Hanya dengan menyelesaikan tugas Anda dapat memperoleh hadiah koin neraka yang sesuai, yang sangat berharga. Oleh karena itu, meskipun tugas ini dapat diselesaikan dengan sempurna pada akhirnya, 1 juta koin neraka akan hilang di dalam dan di luar. Misi ini jelas dirancang untuk mencuri uang, tidak ada orang yang sebodoh itu untuk menjalankan misi ini. Itu sebabnya ia menempati urutan ketiga dalam daftar tugas aneh. Misi ke Makau yang disebutkan oleh Spotted Tiger adalah misi ketiga dalam daftar misi aneh ini. Spotted Tiger melanjutkan, sebenarnya Tuan Ye, Anda tidak mengetahui sesuatu. Setelah Hell Game mengambil alih tugas, itu seperti menandatangani kontrak. Selama penyelesaian tugas, kekuatan di belakang Hell Game juga akan melindungi orang tersebut melakukan tugas aman. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong mendengar hal semacam ini. Oh, ada hal seperti itu. Spotted Tiger mengangguk dan berkata, meskipun saya tidak mengerti mengapa Hell Games melakukan ini, banyak hal serupa yang memang terjadi. Saat Anda menjalankan misi, selain kekuatan yang terkait dengan misi tersebut, apa yang dapat dilakukannya terhadap kamu, selain menyebabkan kerugian, jika orang lain ingin membahayakan hidupmu, seseorang dari Hell Games akan maju untuk melindungimu. Sebelumnya, satu orang mengambil alih tugas itu, dan orang lain diam-diam tidak senang dan ingin membunuh ini orang itu dan mengesampingkan tugas itu. Dia mengambilnya, tetapi orang yang akan membunuhnya mati secara misterius keesokan harinya. Ada rumor bahwa kekuatan di balik game neraka lah yang melakukannya. Jadi, begitu seseorang mengambil alih tugas, Hell Game akan diam-diam mendukungnya untuk menyelesaikannya. Tugas ini setara dengan memiliki payung pelindung ekstra. Ye Chong mengangguk, sudah memahami apa yang dimaksud macan berbintik. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya benar-benar tidak menyangka bahwa game neraka memiliki pengaturan seperti itu. Jika dia menerima misi game neraka, maka Raja Serigala Putih tidak akan berani menyentuhnya untuk saat ini. Dia ingin menerima misinya. Jika kamu ingin melakukannya, kamu memerlukan 1000 koin neraka.
tapi aku tidak punya, Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, harimau berbintik menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Oh, saya sangat bodoh. Bagaimana Anda bisa menerima tugas seperti ini? Lupakan saja, Tuan Ye. Saya terlalu bersemangat. Dengan kecerdasan dan bakat Tuan Ye, bagaimana mungkin dia bisa melakukan tugas aneh seperti itu? Ye Chong sudah melihat apa yang dipikirkan Ban Hu. Ban Hu takut dia akan meminjam uang darinya. Saya melihat harimau berbintik terus berkata, oh, meskipun tugas ini hanya membutuhkan uang, dan tujuannya adalah di kota Ao, tugasnya juga sangat sederhana. Tapi menurut saya Tuan Ye pasti tidak akan menerimanya. Dengan bakat Tuan Ye dan strategi, itu harus menjadi misi pertama. Kemudian, tanpa menunggu Ye Chong berbicara, Spotted Tiger melanjutkan. Namun, misi pertama terlalu sulit. Untuk melakukan misi pertama, lebih baik pergi dan bertarung dengan White Serigala. Wang berkelahi. Jadi saya pikir, Tuan Ye, jangan memikirkan tentang game neraka. Ye Chong tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Saya pikir berpartisipasi dalam misi game neraka adalah yang terbaik bagi saya sekarang. Pilihan. Tapi sepertinya saya tidak punya banyak koin neraka. Tuan Harimau berbintik, berapa banyak yang Anda punya? Harimau berbintik menelan ludah, dan apa yang paling dia khawatirkan pun terjadi. Ye Chong tidak tertarik dengan permainan neraka, jadi dia tidak punya banyak koin neraka. Tapi Spotted Tiger berbeda. Spotted Tiger seharusnya berpartisipasi dalam banyak karakter. Kemudian, Spotted Tiger dengan hati-hati melihat bola hitam kecilnya, yang berisi tepat 10 juta koin neraka. Anda tahu, inilah yang dia selamatkan dengan susah payah. Spotted Tiger berkata, tidak banyak, tidak banyak. Ye Chong memandang Spotted Tiger dan tahu bahwa Spotted Tiger memiliki banyak koin neraka di tangannya. Dia tersenyum dan berkata pada macan tutul, jangan pelit, pinjamkan aku sedikit. Kamu juga bilang padaku bahwa ini adalah cara terbaik sekarang. Bukankah menurutmu juga begitu? Ini. Harimau berbintik berkata ragu-ragu. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Kamu baru saja mengatakan bahwa hanya setelah menerima tugas, Raja Serigala Putih tidak akan berani menyentuhku. Ini juga tugas menyelesaikan lintasan pertamamu. Apakah kamu ingin Raja Serigala Putih datang ke saya? Apa yang akan terjadi ketika seluruh Tiongkok berada dalam kekacauan? Jika itu terjadi, saya akan memberitahu Zhao Sanhe bahwa semua ini terjadi karena Anda pelit dan menolak meminjamkan koin neraka kepada saya. Apa, Tuan Ya? Apakah ini diperbolehkan? Harimau berbintik tampak tak berdaya. Dia seharusnya tidak memberitahu Ye Chong tentang hal ini jika dia mengetahuinya. Namun, tidak ada gunanya mengatakan hal lain sekarang. Harimau berbintik tidak punya pilihan selain meminjamkan 10 juta koin neraka yang telah diperolehnya dengan susah payah kepada Ye Chong. Ye Chong memandangi macan berbintik dan berkata sambil tersenyum, Tuan Macan Berbintik, jangan khawatir. Ketika saya menyelesaikan tugas ini, saya akan memberi Anda semua koin neraka sebagai imbalan atas tugas tersebut. Mendengar ini, mata macan berbintik. Yiliang, apa? Benarkah, Tuan Ye? Apakah Anda yakin untuk menyelesaikan tugas pertama? Setelah menyelesaikan tugas pertama, Anda bisa mendapatkan 20 juta koin neraka. Jika Ye Chong benar-benar bisa menyelesaikannya, maka harimau berbintik juga bisa mendapatkan 10 juta koin neraka, jadi tidak ada ruginya sama sekali. Faktanya, misi pertama juga membutuhkan 1000 koin neraka, tetapi hadiah yang sesuai adalah 2000 koin neraka. Dan karena kesulitannya, hadiah untuk menyelesaikannya juga dilengkapi dengan garis keturunan naga ungu. Namun, Ye Chong tahu bahwa misi pertama ini jelas tidak nyata. Karena garis keturunan naga ungu kini ada di tubuhnya. Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apapun pada harimau berbintik. Tuan Ye, jangan khawatir. Setelah Anda menjalankan misi pertama, saya akan menggunakan kekuatan saluran pertama untuk membantu Anda menyelidiki di mana para paus itu berada, kata harimau berbintik. Tapi Ye Chong mengabaikan Spot Hu. Dia mengeluarkan manik hitam kecil dari game neraka dan masuk dengan kesadaran spiritualnya. Kemudian,
Ye Chong menemukan nomor misi aneh yang disebutkan oleh Spotted Tiger. Kemudian, di tengah obrolan Spotted Tiger, Ye Chong memilih tugas yang ingin dia lakukan. Hanya mendengar ding-dong, sistem menunjukkan bahwa Ye Chong telah mengambil tugas aneh ketiga dalam daftar tugas aneh, menghabiskan 1 miliar dalam 1 bulan. Melihat hal tersebut, Macan Tutul ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Tuan Ye, bagaimana Anda? Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, ada apa? Tugas ini relatif sederhana, jadi saya mengambilnya. Tapi, ini jelas merupakan tugas yang merugi, kata harimau berbintik. Ye Chong menyentuh hidungnya lagi, apakah kamu tidak senang memintaku mengeluarkan uang, mengkompensasi uang tidak memberiku kompensasi? Sebelum Ye Chong selesai berbicara, dia diam-diam melirik ke arah macan berbintik, jantung yang terakhir saat ini berdarah. Dan sejak Ye Chong mengambil alih misi aneh dari Hell Games, segera terjadi keributan di seluruh dunia. Forum bawah tanah meledak pada saat ini, lihat, seseorang benar-benar mengambil tugas ketiga dalam daftar tugas yang aneh, bodoh sekali. Benar, saya tidak menyangka akan ada orang bodoh seperti itu. Aku tidak mengerti ini. Siapa? Alangkah baiknya jika memiliki uang cadangan ini untukku. Haha. Aneh sekali kalau jumlahnya begitu banyak setiap tahun, apalagi tahun ini. Semua orang penasaran siapa orang yang mengambil alih tugasnya adalah. Namun karena game neraka masih memiliki efek perlindungan identitas tertentu, orang awam tidak dapat mengetahui siapa orang tersebut. Tentu saja, ada beberapa orang yang berkuasa, dan perlu waktu untuk mengetahui siapa yang mengambil alih misi tersebut. Di suatu tempat di pegunungan dalam dan hutan tua Tiongkok, seorang pria sedang duduk di puncak gunung, meniupkan angin dingin yang menggigit. Warnanya hitam dan tidak kekal. Hei Wu Chang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Saat ini, Cao Daking mendaki gunung dengan beberapa langkah. Dia berkata dengan hormat, Tuan Hei Wu Chang, ada situasi. Hei Wu Chang perlahan membuka satu matanya. Ada apa? Seseorang mengambil alih misi ketiga, kata Cao Daking. Saat ini, wajah tenang Hei Wu Chang tiba-tiba berubah. Melihat perubahan ini, Cao Daking juga tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat perubahan besar pada wajah Hei Wu Chang. Siapa itu? Hei Wu Chang bertanya dengan dingin. Game neraka ini awalnya dirancang oleh Qidao. Sebagai operator di balik layar, Cao Daking secara alami langsung mengetahui siapa orang itu. Iya, Ye Chong, kata Cao Daking. Hei Wu Chang menyipitkan matanya, lalu berkata perlahan, siapkan merpati pos untukku segera. Setengah hari kemudian, di sebuah kuil yang jaraknya ribuan kilometer, seorang biksu tua duduk di tepi kolam. Di dalam kolam terdapat beberapa ikan koi merah yang warnanya sangat murni dan tidak memiliki variegasi sama sekali. Saat ini, ikan koi tersebut sedang membuka mulutnya, meludahkan gelembung, dan berteriak-teriak meminta makanan dari biksu tua tersebut. Biksu tua itu mengambil segenggam makanan ikan, mengangkatnya dengan lembut, dan menaburkan makanan ikan tersebut ke atas air. Ikan-ikan itu segera mulai berkelahi satu sama lain, dan permukaan air segera mulai bergejolak. Biksu tua itu tampak terpesona oleh ikan itu ketika dia melihatnya, dengan senyum ramah di wajahnya. Saat itu, ia menemukan salah satu ikan koi merah sepertinya tergores oleh sesuatu, dan salah satu sisiknya terlepas. Tapi di atas warna merah aslinya yang sempurna, ada sedikit warna putih. Melihat warna putih ini, biksu tua itu tampak sedikit tidak senang. Dia menjentikkan jarinya sedikit ke udara, dan ikan itu langsung terlempar keluar, terbang lebih dari 10 meter di atas air, lalu meledak dengan keras, dan potongannya jatuh ke rumput di sebelahnya. Biksu tua itu mengamati lagi dan menemukan bahwa ikan lainnya semuanya berwarna merah murni, lalu mengangguk puas. Tepat ketika biksu tua itu sedang menjentikkan ikan sampai mati, seorang biksu muda tiba-tiba berlari mendekat. Guru, biksu tua itu memandang dan bertanya, ada apa? Seseorang telah mengambil tugas ketiga, kata biksu muda itu. Pada saat ini, biksu tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Tunjukkan padaku.
Dengan itu, biksu muda itu menyerahkan surat itu kepada biksu tua itu. Setelah membaca surat itu, biksu tua itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya ada seseorang yang telah menjalankan misi ketiga. Apakah ramalan legendaris itu benar? Dapatkan cangkang kura-kura secepatnya, saya ingin menebusnya lagi. Heksagram terakhir. Setelah biksu tua selesai berbicara, biksu muda segera turun untuk bersiap. Biksu tua itu hendak pergi ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia mengambil surat itu dan melihat noda tinta yang sangat tidak konsisten pada surat itu. Biksu tua itu mendengus dan melemparkan surat itu ke udara. Saya tidak melihat bagaimana dia bergerak, tapi surat itu tiba-tiba terbakar. Aosheng berada di muara laut di tenggara Cina. Meski merupakan pulau kecil, namun sebagai pintu masuk dan keluar, kota Makau, seperti halnya kota Hong Kong, memiliki letak geografis yang sangat istimewa. Perkembangan ekonominya juga sangat pesat, berdiri di atas tanah di Makau, melihat sekeliling. Anda dapat melihat banyak gedung bertingkat di mana-mana. Para pekerja kantoran yang berjalan di jalanan selalu terburu-buru, seolah waktu sangat berharga. Segala jenis mobil mewah bola-bali di jalan raya. Aosheng juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur di timur. Orang-orang yang telah bekerja keras di sini sepanjang hari hanya dapat memiliki waktu sendiri di malam hari untuk mengikuti berbagai kegiatan rekreasi. Oleh karena itu, malam di Makau semakin semarak di bawah lampu dan pesta. Namun, di bawah pesta dan pesta ini, ada juga industri abu-abu besar yang tersembunyi, perjudian. Kasino di Makau sangat terkenal di seluruh dunia, dikenal sebagai Las Vegas dari timur dan merupakan salah satu kota perjudian paling terkenal di dunia. Dan Du Rifeng, yang dikenal sebagai Raja Judi, bahkan lebih menjadi legenda di Makau. Keluarga Du juga merupakan keluarga terbesar dan terkuat di seluruh kota Makau. Keesokan harinya, Ye Chong naik perahu dan datang ke Aosheng. Tujuan kedatangannya ke sini adalah pertama untuk melihat Zhao Lubai, dan kedua untuk menyelesaikan misi permainan neraka. 1 miliar perlu dibelanjakan dalam sebulan, yang bukan jumlah kecil. Setelah Ye Chong menerima tugas ini, ada kartu bank tambahan di senjata ajaib luar angkasa manik hitam kecil milik Ye Chong. Kartu bank tersebut tidak memiliki kata sandi dan berisi deposit sebesar 1 miliar, yang dianggap sebagai penopang bagi Ye Chong untuk menyelesaikan misinya. Ye Chong sudah menghubungi Ruiz sebelum tiba di Australia. Ketika dia turun dari kapal, Ruiz sudah menunggu Ye Chong di pintu. Yang tidak disangka Ye Chong adalah Ruiz benar-benar belajar mengemudi. Itu baru beberapa hari. Tapi saya tidak menyangka Ruiz telah membuat kemajuan besar dan bahkan belajar mengemudi. Ye Chong sangat terkesan. Ruiz tentu saja sangat senang melihat Ye Chong. Setelah keduanya berbasa-basi, mereka masuk ke dalam mobil, dan Ruiz menyetir dan membawa Ye Chong ke hotel tempat dia menginap. Ruiz mempraktikkan caranya sendiri dalam kebajikan dan kebenaran. Di dunia luar, tipe ini termasuk tipe pria berotot. Mobil yang dikendarainya juga merupakan jeep berukuran besar yang terlihat sangat liar, agresif dan kuat. Meskipun Riz belajar mengemudi, dia, seperti orang-orangnya, suka mengemudi dengan mengamuk. Dalam lebih dari 1 jam perjalanan, Riz menggores 5 mobil, menerobos 8 lampu merah, menabrak 3 pagar pembatas, 2 lampu jalan, dan menabrak seekor kelinci kecil yang mencoba menyeberang jalan. Namun, ini hanyalah operasi dasar untuk Riz. Biaya setiap kali ia berkendara di jalan raya tidaklah murah, setidaknya sebagai kompensasi puluhan ribu dolar. Yang mengejutkan Ye Chong, dia tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, dia menyemangati Ruiz dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, berkendara lebih banyak di masa depan." Bagaimanapun, dia memiliki tugas miliaran dolar di tangannya, dan butuh waktu sebulan. Tidak mudah untuk menghabiskan semuanya. Anda harus mengeluarkan uang. Namun, di tengah perjalanan, Ye Chong masih belum berani berbicara dengan Riz. Dia takut jika perhatian Riz terganggu, seseorang akan terluka parah atau semacamnya. Tidak sampai 1 jam kemudian,
Ritz akhirnya memarkir mobilnya di tempat parkir setelah menabrakkan dua mobil. Setelah mereka berdua tiba di hotel, Ye Chong bertanya tentang situasi Zhao Lubai. Ruiz berkata, "Zhao Lubai, gadis kecil itu, sudah bangun sekarang, semua fungsi tubuhnya baik-baik saja, tidak ada masalah kecuali amnesia, namun karena Linglong memberi kenangan pada Zhao Lubai, dia mengira dia berasal dari daratan untuk bekerja di Aosheng, jadi Zhao Lubai tidak tahu bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Terlebih lagi, di bawah aransemen channel pertama, Zhao Lubai bahkan memiliki identitas, ia menjelma menjadi keponakan sebuah keluarga di Aosheng. Keluarga ini memiliki seorang keponakan perempuan di daratan bernama Zhao Lubai. Karena orang tuanya meninggal karena kecelakaan, dia tidak punya pilihan selain pergi ke pamannya, dan dia sekarang tinggal bersama pamannya. Ye Chong cukup puas dengan pengaturan saluran pertama. Tampaknya Linlong dan yang lainnya sangat andal dalam menangani urusan, pikir Ye Chong dalam hati. Kemudian, Ruiz berkata sambil membawa Ye Chong ke kamar presidensial hotel, yang tentu saja diatur untuknya oleh saluran pertama. Ruiz berkata dengan semangat, "Hanya ada satu tempat tidur besar di suite ini. Malam ini kita akan tidur di tempat tidur yang sama. Kita bisa berdiskusi lagi tentang jalan kebajikan dan kebenaran. Saya telah memperoleh banyak wawasan baru-baru ini." Bersambung.